Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan tentang input dan output di dalam bahasa pemrograman Python. Di dalam pemrograman Python, tersedia fungsi yang dapat dimanfaatkan untuk menampilkan teks atau menerima input dari user. Fungsi print digunakan untuk menampilkan teks, sedangkan fungsi input digunakan untuk menerima masukan dari user. Pertama-tama, saya akan membahas tentang output dengan menggunakan fungsi print. Apabila kita ingin menampilkan teks, kita dapat menggunakan fungsi print. Fungsi print memungkinkan program untuk menampilkan teks ke dalam konsol. Fungsi print akan mencetak seluruhnya yang diterima sebagai string, sehingga tipe data apapun selain string yang belum diubah menjadi string akan secara otomatis dikonversi ke bentuk stringnya. Fungsi print bisa secara langsung menerima string, numbers, list, tuple, set, atau dictionary. Namun juga bisa menerima variabel. Contoh dari penggunaan fungsi print adalah sebagai berikut. Pertama, kita mengetikkan fungsi print, kemudian dalam kurung, dan di dalamnya kita memasukkan sebuah teks. Misalnya adalah John Doe. Maka apabila program ini dijalankan, di bagian konsol akan dikeluarkan tulisan John Doe. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh penggunaan fungsi print untuk menampilkan tipe data yang lain, seperti integer, float, list, tuple, set, dan dictionary, beserta dengan outputnya. Contoh pertama adalah integer, kemudian contoh kedua adalah float, dan contoh ketiga adalah list, contoh keempat adalah tuple, kemudian contoh kelima adalah set, dan contoh terakhir adalah dictionary. Apabila program ini dijalankan, maka akan dihasilkan output sesuai dengan apa yang kita masukkan di masing-masing contoh. Selain itu, kita dapat menggunakan variabel sebagai argumen dari fungsi print. Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini misalnya saya akan membuat variabel dengan value integer. Kemudian saya membuat variabel lainnya dengan value float. Kemudian misalnya saya membuat sebuah variabel dengan value list. Kemudian contoh lainnya saya membuat sebuah variabel yang berisi tuple. Sini variabel mobil.
memiliki value tuple yang di dalamnya ada nama-nama dari merek mobil. Kemudian saya akan membuat variabel yang memiliki value sebuah set. Dan yang terakhir, saya membuat sebuah variabel yang memiliki value sebuah dictionary. Setelah variabel tersebut dibuat, kita akan menggunakan fungsi print untuk menampilkan value dari masing-masing variabel. Untuk yang pertama, misalnya saya menggunakan fungsi print untuk menampilkan variabel angka, kemudian variabel harga, kemudian variabel sayuran, dan selanjutnya adalah variabel mobil. Yang kelima adalah variabel dari deret angka. Dan yang terakhir adalah variabel yang berisi dictionary, yakni variabel karakter film. Apabila program ini dijalankan, maka yang ditampilkan adalah value dari masing-masing variabel. Seperti yang dapat teman-teman lihat di bagian konsol ini, ditampilkan value dari masing-masing variabel yang telah kita buat. Apabila kita mengingat kembali bahwa di dalam bahasa pemrograman Python ada yang namanya string formats. String formats dapat digunakan untuk memasukkan variabel ke dalam string. Disesuaikan dengan lokasi kita ingin menampilkan variabel tersebut, serta membuat output yang dihasilkan lebih rapi. Terdapat dua jenis string format, yakni method.format, kemudian ada fstring. Pertama-tama kita akan menggunakan method format. Di sini saya akan membuat sebuah variabel yang memiliki value string, yakni John Doe. Kemudian saya membuat variabel umur yang memiliki value integer. Untuk contoh pertama, kita akan menuliskan terlebih dahulu string yang akan ditampilkan. Sebagai berikut, print dalam kurung, kemudian nama, beserta dengan beberapa kurung kurawal yang tidak ada isinya di dalamnya. Kurung kurawal ini akan menentukan lokasi untuk argumen yang dimasukkan ke dalam metode format, dan posisinya akan sesuai dengan urutan argumen yang diberikan. Jadi di sini saya akan memasukkan kurung kurawal yang di dalamnya tidak ada isinya, kemudian string umur, dan kemudian ada kurung kurawal yang kedua. Di akhir string kita akan menggunakan metode format, yakni dot format, dan di dalam kurung kita memberikan argumen. Yang pertama adalah nama dan yang kedua adalah umur. Apabila program ini dijalankan, maka akan ditampilkan teks sebagai berikut ini di dalam konsol, yakni nama .2 John Doe, kemudian umur adalah 30. Jadi kurung kurawal pertama ini akan menampilkan value dari variabel nama.
Dan kurung kurawal kedua akan menampilkan value dari variabel umur sesuai dengan urutannya. Selain daripada itu, kita dapat mengisi angka indeks di dalam kurung kurawal ini. Tujuannya adalah untuk lebih membebaskan kita dalam menentukan lokasi sebuah argumen yang akan ditampilkan. Angka indeks itu sendiri akan selalu dimulai dari angka 0. Jadi misalnya di contoh ini kita memberikan angka indeks untuk kurung kurawal pertama, yakni angka indeks 0, dan kurung kurawal kedua adalah angka indeks 1. Maka apabila dijalankan, berikut ini adalah teks yang dikeluarkan, yakni nama, John Doe, dan umur 30. Jadi, ketika dijalankan, maka yang ditampilkan terlebih dahulu adalah value dari variabel nama, kemudian value dari variabel umur. Karena argumen variabel nama ada di indeks 0, sedangkan argumen variabel umur ada di indeks 1. Selanjutnya, misalnya kita ingin memberikan indeks 1 di dalam kurung kurawal pertama dan indeks 0 di dalam kurung kurawal kedua. Maka apabila program ini dijalankan, dapat kita lihat nama adalah 30 dan umur adalah John Doe. Jadi, kurung kurawal pertama akan menampilkan value dari umur, dan kurung kurawal kedua akan menampilkan value dari nama. Jadi sekali lagi, akan menyesuaikan dengan urutan indeks yang diberikan. Selain menggunakan kurung kurawal yang kosong atau dengan menggunakan angka indeks di dalamnya, kita dapat memasukkan keyword ke dalam kurung kurawal. Dan di dalam metode format yang diberikan, kita akan memberikan pasangan key dan value. Contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita mengetikkan print, kemudian nama. Selanjutnya adalah di kurung kurawal pertama ini, kita memasukkan keyword nama, dan umur. Di kurung kurawal kedua ini, kita memasukkan keyword umur, kemudian prodi. Dan di dalam kurung kurawal ketiga ini kita memasukkan keyword prodi. Kemudian kita mengetikkan metode format. Di dalam metode format ini, argumen pertama, kita mengetikkan pasangan key value yang pertama, yakni nama sama dengan misalnya adalah Jane Doe. Kemudian pasangan keyword yang kedua adalah umur dengan value 20. Kemudian pasangan key value yang ketiga adalah prodi, sama dengan misalnya di sini adalah TPL atau teknik perangkat lunak. Apabila program ini dijalankan, maka yang dihasilkan adalah sebagai berikut: nama Jane Doe, umur 20, dan prodi TPL. Jadi kurung kurawal pertama akan menampilkan value untuk key nama, kemudian kurung kurawal kedua yang di dalamnya terdapat keyword umur akan menampilkan value dari key umur, dan kurung kurawal ketiga yang memiliki keyword prodi akan menampilkan dari value dari key prodi. Selain dari menggunakan metode string format, kita dapat menggunakan f-string yang penggunaannya itu sangat sederhana. Berikut ini adalah contohnya. Pertama, misalnya saya membuat sebuah variabel dengan value John Doe, kemudian variabel umur dengan value integer 32. Penggunaan f-string ini seperti yang saya katakan tadi sangat sederhana. Jadi
kita mengetikkan fungsi print, kemudian diawali dengan huruf F, dan selanjutnya kita mengetikkan tanda petik 2. Nah, di dalamnya kita memasukkan string nama. Kita menggunakan kurung kurawal juga, namun di dalam kurung kurawal ini berisi nama variabel yang value-nya akan ditampilkan. Contohnya yang pertama ini, saya ingin menampilkan value dari variabel nama agar sesuai. Kemudian umur dan kurung kurawal lagi, dan di dalam kurung kurawal ini saya ingin memasukkan variabel umur agar ketika nanti dijalankan yang ditampilkan adalah value dari variabel umur. Selanjutnya, apabila program ini dijalankan, maka di bagian konsol akan ditampilkan nama John Doe dan umur 32. Jadi akan mengikuti variabel yang dimasukkan di masing-masing tanda kurung kurawal. Value-nya akan ditampilkan ketika kita menjalankan program tersebut. Nah, kita telah membahas seputar output dengan menggunakan fungsi print. Seperti yang telah saya jelaskan di awal, bahwa di dalam pemrograman Python terdapat fungsi input yang digunakan untuk menerima masukan dari user. Contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, saya akan membuat sebuah variabel, misalnya di sini adalah variabel nama, kemudian sama dengan input dalam kurung, dan di dalam fungsi input ini kita akan memberikan sebuah string yang nantinya akan ditampilkan di bagian konsol. Jadi fungsi dari string yang dimasukkan ke dalam fungsi input ini adalah untuk memberitahu kepada user nilai apa yang harus dimasukkan. Contohnya di sini saya memberikan perintah silahkan masukkan nama Anda. Kemudian di bawahnya saya menggunakan fungsi print untuk menampilkan value yang kita dapat dari user yang disimpan ke dalam variabel nama. Jadi di sini saya akan memberikan nama sebagai argumen dari fungsi print. Apabila program ini dijalankan, maka di bagian konsol akan keluar teks silahkan masukkan nama Anda. Dan di sini kita harus memasukkan sebuah value. Contohnya saya akan memasukkan string. Value string John Doe. Kemudian kita harus menekan tombol enter, dan hasilnya adalah value John Doe tadi ditampilkan di dalam konsol. Karena di sini kita ada memanggil fungsi print nama. Jadi value yang dimasukkan oleh user ke dalam fungsi input akan disimpan ke dalam variabel nama, dan selanjutnya value dari variabel nama kita output atau print, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. Ditampilkan teks John Doe sesuai dengan apa yang telah kita inputkan. Ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa fungsi input ini akan memperlakukan semua value yang dimasukkan ke dalamnya sebagai sebuah string. Oleh karena itu, apabila kita memasukkan value berupa angka, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk integer atau float, sesuai dengan keinginan dan juga sesuai dengan kebutuhan. Apabila memang
angka tersebut misalnya akan dijumlahkan atau dikalikan atau dibagi dan sebagainya dengan menggunakan operator matematika. Jadi contoh apabila kita ingin mengubah input dari string ke dalam bentuk angka. Jadi di sini misalnya saya membuat sebuah variabel angka 1 sama dengan integer atau fungsi int yang di dalamnya kita masukkan fungsi input. Misalnya teksnya adalah masukkan angka pertama. Kemudian saya membuat sebuah variabel lagi, angka 2. Saya menggunakan fungsi in lagi. Di dalamnya saya memberikan fungsi input. Di dalam fungsi input saya memberikan masukkan angka kedua. Jadi di sini adalah cara kerjanya adalah setelah value diterima oleh fungsi input, kemudian value tersebut akan diubah menjadi bentuk angka integer oleh fungsi in ini. Begitu juga yang kedua di sini juga sama. Value yang dimasukkan untuk angka kedua yang tadinya berupa string ketika diterima oleh fungsi input akan diubah menjadi angka karena di sini kita menggunakan fungsi integer. Jadi misalnya saya akan menampilkan print angka 1 ditambah angka 2. Apabila program ini dijalankan, di bagian konsol kita harus memasukkan angka pertama, contohnya adalah 10. Kemudian saya memasukkan angka yang kedua, contohnya ada 20. Nah, hasilnya adalah 30. Karena di sini kita melakukan penjumlahan antara angka 1 dengan angka 2. Kemudian di output dengan menggunakan fungsi print. Nah, sekian pembahasan tentang fungsi input dan fungsi output di dalam bahasa pemrograman Python. Jadi, tetap semangat dan happy ngoding!